Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kira teman Tani dengan nilai 9223132. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang literatur review data quality. Oke, yang pertama stunting merupakan masalah gizi yang dipengaruhi oleh kualitas dan pola makan, kecukupan protein dan mikronutrien serta kesehatan anak. Di wilayah endemis parasit seperti kanya infeksi Schistosoma mancori dapat memperburuk strategi gizi melalui inflamasi, gangguan pencernaan, dan penurunan nafsu makan sehingga meningkatkan resiko stunting. Artikel utama meneliti hubungan kualitas diet dengan stunting pada anak sekolah di daerah endemis. Sementara itu, artikel pendukung dari Malaysia memberikan perspektif berbeda pada anak prasekolah tanpa beban infeksi berat. Kombinasi kedua penelitian ini memberikan gambaran lebih luas mengenai pola makan, lingkungan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan anak serta implikasinya bagi pencegahan stunting. Selanjutnya, metode penelitian. Review ini membahas salah satu artikel utama, satu artikel pendukung terkait kualitas diet dan pertumbuhan anak. Artikel utama adalah studi cross-seksional di Kenya yang meneliti hubungan kualitas diet, infeksi parasit, dan risiko stunting pada anak usia sekolah. Artikel ini dipilih karena artikel ini menyoroti peran infeksi dalam masalah gizi. Artikel pendukung seperti Saleh et al. Menambah perspektif dengan menilai kualitas diet secara prasekolah di Malaysia. Kemudian menggunakan Malaysia Hey, kedua artikel dianalisis secara kreatif untuk melihatkan metode temuan utama serta hubungan antar variabel, kemudian dibandingkan berdasarkan perbedaan konteks wilayah dan usia. Analisis difokuskan pada peran kualitas diet, status infeksi, dan implikasinya terhadap risiko stunting. Selanjutnya ada pembahasan kualitas diet dan strategi anak. Pertama, kualitas diet sangat pertumbuhan dan strateginya menunjukkan bahwa skor diet yang tinggi berkaitan dengan risiko stunting yang lebih rendah. Pola makan yang beragam termasuk sayur, buah, protein hewani, dan karbohidrat kompleks mendukung pertumbuhan yang optimal. Studi Malaysia juga menentukan skor HEIT rendah menandakan pola makan yang belum seimbang, langsung dengan stunting tidak signifikan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua infeksi terhadap pertumbuhan dan pola diet. Studi Kenya menegaskan bahwa infeksi Schistosoma mancori melepaskan hubungan antara kualitas diet dan risiko stunting karena gangguan penyerapan dan inflamasi pada anak. Dengan infeksi rendah, kualitas diet berpengaruh lebih kuat. Studi Malaysia tidak mencakup faktor lisensi dan menunjukkan pentingnya konteks lingkungan. Berbagai diet saja tidak cukup dan pasangan infeksi yang di wilayah ini. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu keterbatasan perbandingan dengan studi pendukung. Kemudian konteks dan kelompok usia mempengaruhi hasil kedua studi. Studi Malaysia dengan sampel kecil dan anak pintar sekolah. Lebih jelas ketuanya sudah menggunakan menunjukkan hubungan diet stunting yang kuat. Sedangkan sedikitnya dengan sampel lebih besar dalam skala usia menemukan hubungan yang jelas. Keduanya menggunakan desain cross-seksional sehingga tidak dapat memastikan sebab akibat namun memberi wawasan penting bagi program gizi. Selanjutnya, kesimpulan review ini menegaskan bahwa kualitas diet merupakan faktor penting dalam mencegah stunting, namun pengaruhnya tidak berdiri sendiri dan dapat dipengaruhi oleh kesehatan serta lingkungan anak. Kemudian dari Kenya menunjukkan bahwa kualitas diet yang baik dapat menurunkan risiko stunting terutama pada anak yang tidak mengalami infeksi parasit berat. Sedangkan studi di Malaysia mengindikasi bahwa kualitas diet yang rendah belum tentu langsung berhubungan dengan stunting karena adanya peran variabel dan lain seperti usia, ukuran sampel, dan status kesehatan. Secara keseluruhan, kedua studi menampilkan pentingnya memperbaiki kualitas diet sekaligus meningkatkan kondisi kesehatan yang parah. Selanjutnya saran yaitu upaya intervensi gizi sebaiknya dilakukan secara holistik dengan meningkatkan kualitas diet melalui anak edukasi, konsumsi makanan hewani, sayuran, buah, dan sebagai sumber utama. Mikronutrien paling penting bagi intervensi gizi perlu disertakan dengan prevalensi infeksi tinggi seperti Kenya. Intervensi gizi perlu disertai dengan program pengobatan
antiparasit, dan meningkatkan sanitasi untuk mengurangi beban infeksi yang dapat menghambat pertumbuhan. Penelitian lanjutan menggunakan desain longitudinal dan sampel sebagai yang bisa untuk mengurusi kalian memahami hubungan antara kualitas diet, infeksi, dan pertumbuhan anak. Pendekatan multisektor yang membantu aspek latihan, pendidikan, dan lingkungan diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang dalam menekan angka stunting. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.